banget ya Kak Dede, Iya. kita ketemu lagi di sekolah minggu ya Kak Dede. Iya betul, kita harus penuh dengan sukacita Kak. Iya betul. Kak Dede, sebelumnya kita mau ingetin dulu adik-adik ya. Kalau ibadah itu nggak boleh apa aja nih Kak Dede. Nah, nggak boleh makan, Nggak boleh makan, terus nggak boleh nggak apa boleh lagi nih? tidur-tiduran ya. Nggak boleh sambil tidur ya Iya. adik-adik ya. Kita harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan ya. Sungguh-sungguh, karena memuji Tuhan Yesus Tuhan. ada di rumah kalian semua. Iya. Oke. Yuk sekarang kita mau nyanyi ya Kak Dede ya. Kita mulai dulu dengan berdoa Kak. Ayo, kita berdoa dulu ya. Kak. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan semuanya menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
memuji namamu dan meninggikan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Wah. Kak Dede, kita semua hari ini happy ya Kak Dede ya. Iya, betul. Ayo kita semuanya kasih senyum. Kalau yang di rumahnya kasih senyum. Kasih senyum, karena kita nggak bisa ya Kak. Oh iya, kita nggak pakai bisa, masker. kita ketutupan masker nih. Yang di rumah kasih senyum ke mama papahnya, Iya. atau ke adik kakaknya, atau ke mbak Cesnya ya. Iya, Ayo, betul. kita mau nyanyi apa Kak Dede? Happy ya ya ya. Ayo kita semuanya berdiri ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ayo sekali lagi. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku anak raja, ku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya. Ku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ayo kita nyanyi, aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja. Ayo tunjuk teman-temannya. Anak raja, aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, ya puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus cinta pada saya. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Udah capek belum nih Kak Dede? Coba, udah capek belum ke Vera juga? Di sini sih capek, adik-adik belum pada capek nih kayaknya. Tetap Kita semangat nyanyi, ya. tetap semangat ya semuanya ya. Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Yo. Yuk semuanya jalan di tempat ya. Jalan Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus.
biarpun capek ya Kak Iya. Dede ya. Buat Tuhan Yesus Kak Iya. Dede. Tapi sekarang saatnya kita harus dengerin firman Iya, Tuhan kita dulu, mau Kak. dengerin firman Tuhan ya. Yuk, kita siapkan hati kita ya, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Yuk adik-adik katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau hadir di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ayo kita angkat tangannya sama-sama. Kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi saat ini juga. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi Tuhan. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kita mau berdoa ya buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kami bersuka cita dan kami percaya Tuhan Yesus hadir di rumah kami semua. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan Yesus. Biarlah firman yang ditaburkan biar menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, udah siap nih mau dengerin firman Tuhan. Yuk kita sama-sama persiapkan hati kita, telinga kita, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Hari ini judul firman Tuhannya adalah melakukan kehendak Tuhan. Yuk kita sama-sama ucapkan DNA, menjadi prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Nah, kita mau baca dulu ayat firman-Nya, yaitu di Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kak Ica bacain ya buat kalian. Kalau kalian ada yang punya kitab di rumah, boleh dibuka, kita baca yuk. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan,
Aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, seperti di ayat Kisah Para Rasul tadi, hari ini kakak akan bercerita tentang tokoh Alkitab yang melakukan kehendak Tuhan, yaitu Daud. Kakak yakin kalian semua di sini pasti udah sering dengar cerita tentang Raja Daud ya. Nah, Raja Daud ini adalah orangnya rajin loh. Sebelum jadi raja, Daud adalah seorang gembala. Walaupun dombanya tidak banyak, tapi Daud ini sangat rajin mengembalakan domba-dombanya. Bahkan waktu ayahnya menyuruh Daud untuk membawakan makanan untuk kakak-kakaknya, Daud ini rajin, dia mau loh anterin makanan buat kakak-kakaknya. Jadi salah satu sifat Daud yang Tuhan senang adalah Daud ini anaknya rajin, dia ini tidak malas. Nah, siapa di sini yang suka malas di rumah? Ada? Enggak ya? Kak Ica yakin kalian di semua anak-anak Tuhan di sini anak-anak yang rajin. Kalau misalnya mami atau papi nyuruh kalian melakukan sesuatu, atau mungkin missnya di sekolah ngasih PR sama kalian harus kerjain, gak boleh malas. Tidak boleh malas. Kita harus menjadi anak yang rajin. Walaupun kalian masih anak kecil, tidak boleh dibiasakan malas ya. Nah, satu hal lagi, satu sifat Daud yang disenang sama Tuhan Yesus, yaitu Daud ini orangnya tidak bebal. Alias kalau misalnya dikasih tahu, Daud ini mudah untuk bertobat. Nah, Kak Ica mau cerita nih. Jadi dulu diceritakan Daud itu melakukan suatu dosa, dan Daud ini belum sadar kalau dia melakukan dosa yang Tuhan Yesus gak suka. Akhirnya Tuhan Yesus meminta seorang nabi, yaitu Nabi Nathan, untuk datang kepada Daud dan menegur Daud. Nabi Nathan menegur Daud, mengatakan bahwa Daud telah melakukan dosa dan Tuhan Yesus gak suka dengan perbuatan Daud tersebut. Kira-kira Daudnya marah gak ya? Dia waktu itu udah jadi raja. Bisa aja kan Daud bilang kayak gini, siapa kamu seorang nabi berani-beraninya bilang aku ini raja loh, dan kamu berani-beraninya bilang aku ini berdosa. Bisa aja kan seperti itu Daud, karena dia kan sudah jadi raja, udah jadi orang nomor 1 waktu itu. Tapi ternyata Daud tidak seperti itu. Daud adalah orang yang baik, orang yang good. Jadi begitu Nabi Nathan menegur Daud, memberitahukan bahwa Daud berdosa dan Tuhan Yesus tidak suka dengan perbuatan Daud, Daud ini langsung sujud minta ampun sama Tuhan Yesus. Daud ini langsung nangis, bertobat, minta ampun sama Tuhan Yesus. Daud mau mengakui kesalahannya. Dia nggak malu, walaupun Daud adalah seorang raja saat itu. Begitu ditegur oleh Nabi Nathan, Daud mengakui kesalahannya, minta ampun sama Tuhan Yesus, tidak malu mengakui kesalahannya, dan dia bertobat. Jadi Daud ini bukan orang yang keras hati, bukan orang yang bebal. Begitu satu kali dia ditegur sama Nabi Nathan, dia langsung mau mengakui kesalahannya dan dia minta ampun sama Tuhan Yesus dan dia bertobat. Nah, Tuhan Yesus senang sekali dengan sifat Daud ini. Tuhan Yesus juga pasti senang kalau setiap kalian, adik-adik di rumah, memiliki sifat seperti Daud. Kak Ica yakin setiap kita, Kak Ica sendiri pun pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan? Baik yang mungkin kakak sadari atau tidak disadari, disengaja ataupun tidak disengaja. Tapi saat kita ditegur akan kesalahan kita, seperti apa respon kita? Apakah kita marah-marah? Contoh misalnya nih, mami atau papi negur kalian, misalnya karena kalian gak nurut, kira-kira kalian marah atau kalian minta maaf? Nah, misalnya nih udah waktunya tidur tapi kalian masih main game, terus mami sama papi bilang gak boleh main game terus-terusan, nanti matanya sakit dan juga sekarang sudah waktunya tidur. Kira-kira kalian marah atau kalian mau nurut sama mami sama papi? Coba
Ada nggak di sini yang kalau mami papinya tegur, kalian malah balik marah? Apa sih mami? Aku kan lagi seneng-seneng main game, lagi seneng-seneng main handphone, lagi pula besok hari Minggu, besok itu libur, nggak sekolah online atau nggak sekolah onsite. Jadi aku mau main game sampai malam, pokoknya aku nggak mau tidur. Wah, ada yang seperti itu? Tidak ya, tidak ada ya. Semua di sini anak-anak Tuhan yang good. Kita harus memiliki sifat seperti Daud ya, yang mau mengakui kesalahan, mau ditegur, dan satu lagi meminta maaf, bertobat, berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Kalau kita sudah minta maaf, yuk sama-sama kita berjanji. Ya nih, aku hari ini udah minta maaf dan aku akan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan aku lagi. Nah, sifat Daud yang ketiga yang Tuhan Yesus suka dari Daud, yaitu dia tidak takut, tidak gentar. Dalam hal apa ya? Kalian pernah dengar nggak cerita sekolah minggu Daud melawan Goliat? Pasti pernah dong, apalagi kalau kalian yang rajin sekolah minggu. Pasti udah pernah dengar nih ceritanya Daud melawan Goliat. Daud itu saat itu belum jadi raja. Daud masih kecil, masih anak kecil, masih remaja, dan Goliat itu badannya besar sekali, tinggi sekali. Jadi kalau dibandingkan dengan Daud saat itu, wah, perbedaan ukuran tubuhnya itu besar sekali ya. Mungkin seperti kalau kita melihat gajah itu kan besar sekali ya. Mungkin saat itu juga besarnya Goliat itu hampir seperti gajah ya, besar, tinggi gitu. Sedangkan Daud masih anak-anak dengan pipi yang kemerah-merahan. Tapi di saat orang Israel gak ada yang berani melawan Goliat, saat itu Daud berani melawan Goliat. Karena dia tidak takut melawan Goliat. Tapi tidak takutnya Daud ini memiliki alasan, yaitu karena Daud yakin dan Daud tahu kalau Tuhan Yesus menyertai Daud. Tuhan Yesus yang memimpin Daud, makanya Daud gak takut. Dan akhirnya seperti yang kalian tahu ceritanya, Daud akhirnya dapat mengalahkan Goliat. Betul? Dengan menggunakan ketapel ya. Sampai akhirnya Goliat yang badannya tinggi, besar seperti gajah itu akhirnya bisa tumbang, mati hanya oleh batu yang Daud lempar. Wah, Tuhan Yesus dipermuliakan saat Daud berhasil mengalahkan Goliat. Nah, adik-adik, jika kita melakukan hal yang benar, jangan pernah takut ya. Karena Tuhan Yesus akan menyertai setiap kita yang melakukan hal yang benar, melakukan hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kalian melakukan hal yang benar, hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan, kalian tidak usah takut karena yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kalian. Oke? Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama hari ini belajar dari Daud. 3 sifat Daud yang Tuhan Yesus suka. Yang pertama, Daud orangnya rajin, dia tidak malas ya. Yuk kita sama-sama belajar jadi anak yang rajin. Walaupun kalian masih anak kecil, tapi kita bisa kok belajar rajin dari saat kita kecil. Yang kedua, Daud ini orangnya tidak bebal. Saat ditegur, dia mau mengakui kesalahannya, meminta maaf, meminta ampun sama Tuhan Yesus, dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan tersebut lagi, tidak mengulang-ulang kesalahan yang sama ya. Dan yang ketiga yang Tuhan Yesus suka dari sifatnya Daud, yaitu Daud ini tidak takut, karena Daud tahu bahwa Tuhan Yesus menyertai Daud. Jangan takut untuk melakukan hal yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, karena yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus beserta kita, menyertai setiap kita. Amin. Nah, ayat hafalannya, yuk kita sama-sama baca. Ayat hafalannya ada di Mazmur 143 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Kehendak Tuhan pasti dong pengen kita
jadi anak yang baik, anak yang rajin, tidak malas, berani mengakui kesalahan, mau minta maaf, minta ampun dan bertobat, dan juga menjadi anak yang tidak takut melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, ajar setiap kami anak-anak-Mu untuk menjadi anak yang mau melakukan kehendak Tuhan sama seperti Daud. Kami mau belajar dari sifat-sifat Daud, yaitu Daud anaknya yang rajin, tidak malas, mudah ditegur, mau meminta maaf, berani mengakui kesalahan, dan juga kami mau Tuhan belajar jadi anak yang tidak takut melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Kau yang pimpin setiap anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Biarlah apapun yang kami lakukan semuanya berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Oke, happy Sunday and God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, kiranya Engkau bisa memberkati kota Tasikmalaya agar dijauhkan dari bencana apapun, dan berkati juga pemimpin gereja dan pemimpin rohani agar sehat terus dan dilindungi. Tuhan berkati juga sekolah minggu dan latihan hari. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Asusastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus saat pengertian pada Tuhan Yesus, tidak mengetahui terhadap dosa dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga. gerakan ini Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kita mau membuat satu kreativitas. Kita bikin kreativitas apa ya hari ini ya? Yang pasti kalian sudah dibagi kertas ya. Kertas ini ada 3 lembar. Kemudian ada bebek, ada mata. Nah, yang pasti kalian harus mempersiapkan pensil warna boleh, atau spidol warna merah juga boleh, krayon warna merah juga nggak apa-apa. Lalu harus ada double tip ya, double tip atau lem ya, atau kalau yang punya lem tembak boleh pakai lem tembak ya, tapi harus hati-hati kalau memakainya ya, bisa dibantu sama Mbak Encis atau Mami ya. Oke, yuk kita mulai dulu. Nah, yang ininya sudah ada belum? Sudah ada belum adik-adik? Ya, kita siapkan dulu ya. Pertama-tama kita siapkan dulu kertasnya ya. Kertasnya kita kasih double tip di belakangnya. Ya, kita kasih double tip. Nah, kita kasih double tip untuk memudahkan kita menempel ya. Oke, sudah. Semuanya kita kasih ya. Semuanya kita kasih double tip. Oke, sudah semuanya. Adik-adik bisa ngikutin ya, bisa ngikutin ya.
dikasih double tip. Nah ini kakak sudah kasih double tip. Semuanya, tiga-tiganya kita kasih double tip. Sudah? Sudah? Nah sekarang kita tinggal buka double tipnya. Satu kita buka, lalu tempel di sini. Nah, tempel di sini. Nah, seperti ini kita tempel. Terus kita lingkarkan, ya, lingkarkan. Ini ditutup semuanya, ya, tutup. Oke, sudah bisa, bisa adik-adik. Nah, kakak di sini pakai double tip lagi di kartonnya. Nah, ini untuk menempelkan kertasnya, ya. Kita tempel kertasnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Satu lagi kita tempel lagi. Oke, kita buka double tipnya. Nih, kakak sudah buka double tipnya. Kita tempelkan lagi. Oke, nah adik-adik sudah semuanya. Ini tiga-tiganya sudah ditempel dengan warna-warni. Nah, kalau sudah, kita siapkan ini ya. Nah, nanti kita tempel yang ini, tempel di sini tiga-tiganya. Nah, seperti ini ya. Kita tempel tiga-tiganya. Oke? Adik-adik bisa ya. Nah, kakak di sini mau pakai lemnya lem tembak supaya kuat. Tapi kalau adik-adik nggak punya nggak apa-apa, pakai lem yang biasa aja ya, yang lem yang warna putih boleh. Nanti dibantu dengan ditempel pakai double tip supaya kuat ya. Nah, kakak mau tempel dulu ininya ya. Yo, adik-adik yang di rumah, tempel pinggir-pinggirnya aja. Ya, langsung ditempel di kartonnya. Nah, kakak tempel satu lagi. Nah, sekelilingnya dikasih lem, ya. Sekelilingnya dikasih lem. Kalau sudah kita tempel. Satu lagi, kakak tinggal satu lagi. Adik-adik di rumah udah semua beres? Yuk, kita tempelin lagi. Kasih lem. Kalian boleh pakai lem atau pakai uhu juga boleh. Pakai aibon juga boleh, ya. Hati-hati makainya. Oke. Kakak sudah selesai seperti ini ya, ditempel. Nah, kalau sudah selesai, kita mau tempel bebeknya. Bebeknya di sini dan di sini, di depan sama di belakang. Nah, gini ya bebeknya. Nah, nanti supaya nempel, ini si bebeknya dikasih double tip di sini, ke sini sama di sini ya. Oke, kasih double tip dari sini ke sini, dari sini ke sini, atau pakai lem juga nggak apa-apa ya. Kakak mau pakai double tip. Kakak mau pakai double tip di sini. Nah, sudah ditempel double tipnya. Pakai lem juga nggak apa-apa ya, boleh, bebas. Yang penting nanti hasilnya bagus. Nanti bisa dipakai buat tempat pensil, tempat penggaris.
baru jadi satu nih. Satu lagi ditempel, kasih double tip. Tuh, kasih double tip ya. Nih, sudah jadi. Ini bisa pakai tempat pensil. Nah, karena di sininya masih ada kosong ya. Di sini masih ada kosong. Tugas adik-adik nanti di rumah dihias ya. Dihias, boleh dihias pakai apa saja. Nah, kakak di sini mau siapin dihiasnya pakai apa ya? Pakai kayak air ya. Dikasih kayak air di sini. Nah, dikasih kayak air. Nah, dibikin seperti ini. Udah jadi. Nanti kalian kalau sudah jadi ya, sudah dihias di rumah pakai apa? Pakai tempelan-tempelan, apa pakai hiasan-hiasan, boleh ya. Nah, kakak pakai hiasan seperti ini. Nah, jadi si bebeknya kayak diam di air ya. Oke, bisa, adik-adik bisa bikin seperti ini. Nah, nanti kalau sudah difoto hasil kerjanya ya. Boleh nanti dihias. Oh, ini mau dikasih sayapnya di sini, boleh ya. Mau dikasih jambul-jambul boleh, dikasih hiasan. Yang penting jadinya bagus. Oke, kreativitas hari ini selesai. Nanti kita ketemu kreativitas yang akan datang lagi ya. Oke, shalom semuanya. God bless you. Shalom kakak-kakak dan adik-adik semuanya. Saya Arlin. Saya akan membacakan pengumuman minggu ini. Setiap hari Minggu jangan lupa ibadah ya, pukul 10 pagi melalui Zoom atau bisa juga melalui YouTube GBI Rontang Sari mulai jam 7 pagi. Dan jangan lupa mengirimkan ayat hafalan ke kakak-kakak sekolah minggu sebelum jam 12 malam. Dan jangan lupa setiap hari Jumat ada tur anak jam 6 sore. Buat teman-teman yang belum bergabung bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggu. Follow ya Facebook Sunday School GBI Rontang Sari atau IG Kids GBI Rontang Sari. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Doraemon. Happy birthday to you. Adik-adik, yuk saatnya untuk memberikan persembahan. Pertama, kalian bisa men-scan QR code yang ada di layar. Atau kalian juga bisa memasukkan uang ke celengan yang sudah kalian buat. Yuk kita semua siapkan uangnya dan kita masukkan ke celengan ya.